Di kuartal pertama baik, kita pertumbuhannya di 5,61 dan pertumbuhan ini adalah di antara negara G20 tertinggi. Jadi kita di atas Cina, di atas Singapura, Korea Selatan, Arab, bahkan Amerika. Dan pertumbuhan ini di atas daripada ekspektasi dari berbagai lembaga yang biasanya mereka rata-rata di angka 5,2. Ekonomi Indonesia kuartal 1 tumbuh 5,61%, melesat ditopang belanja pemerintah, konsumsi, dan juga investasi. Tapi di balik angka impresif ini, apakah pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini sudah benar-benar terasa di masyarakat? Selamat datang di meja redaksi dan kita bahas bersama Mbak Wahyu dan juga Mas Nasori. Seperti biasa nih, kalau ekonomi ada yang menarik lagi nih di kuartal ini. Ya. Pertumbuhan ekonomi ini BPS kemarin merilis pertumbuhan kuartal 1 5,61%. Tertinggi kedua di ASEAN ya kayaknya. Atau kita tuh lumayan tinggi lah gitu dibanding negara-negara tetangga gitu. Nah, tapi yang jadi pertanyaannya ini, angka penopangnya agak unik karena biasanya belanja pemerintah ini tidak menjadi penopang utama di pertumbuhan ekonomi kuartal 1, tapi di kuartal ini tiba-tiba belanja pemerintah menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi. Nah, gimana menurut Mbak Wahyu dulu ya deh, gimana nih? 5,61% itu adalah sebuah achievement ya, kalau dilihat dari angka, karena kita pun beberapa kali dari bulan-bulan sebelumnya kita sudah beberapa kali bahas bahwa kita sedang menanti nih angka di kuartal 1 nanti akan seperti apa, karena kita tahu bahwa sentimen ekonominya cukup berat. Dari luar negeri kita tahu ada perang sebulan yang itu membuat banyak negara tuh sudah gonjang-ganjing, krisis energi segala macam. Itu memang jujur sempat membuat kekhawatiran, menimbulkan kekhawatiran yang cukup tinggi. Kemudian inflasi juga di 2 bulan pertama tahun ini tuh sudah tinggi 4,7 sekian, tapi kemudian ternyata di bulan-bulan berikutnya bisa diturunkan. Di bulan Maret itu sudah turun menjadi 3% year on year, kemudian di awal Mei kemarin juga angka rilisnya yang terbaru 2% year on year, 2, gitu ya. Jadi sudah bisa mulai terkendali. Kalau tadi Amal bilang bahwa secara struktur kan pertumbuhan ekonomi kita tuh memang dari dulu penopang utamanya adalah konsumsi. Konsumsi masyarakat. Sampai sekarang juga sebenarnya kalau dilihat dari distribusinya masih konsumsi 52% sekitar. 52%. Tetapi memang ada dorongan yang cukup signifikan dari belanja pemerintah. Sebenarnya ini menjadi salah satu cara pemerintah, karena pemerintah juga sadar bahwa sentimen ekonomi ini sangat besar. Jadi harus ada dorongan yang lebih nih dari mesin pertumbuhan gitu. Makanya itu yang coba kemudian digelontorkan sih belanjanya sejak awal tahun, karena kalau kita flashback juga ke belakang, seringkali belanja pemerintah itu dari dulu menjadi sorotan karena numpuk di akhir tahun. Nah, ini sudah mulai nih di awal tahun nih sudah mulai banyak, dan kemudian terbukti menjadi salah satu penopang ketika banyak negara struggle dengan dampak dari perang. Tetapi itu satu sisi ya, bahwa itu memang menjadi sesuatu yang diharapkan dan kita appreciate juga, karena ini melanjutkan juga kemudian tren dari peningkatan konsumsi masyarakat yang sudah mulai nampak dari kuartal kemarin. Mungkin awalan dulu itu kali ya, nanti kita ngobrol lah ya, bahwa angka ini tinggi, tetapi kemudian ada beberapa hal yang kita jangan langsung berpuas hati gitu. Kita kalau di ASEAN kan angkanya hanya kalah dari Vietnam ya, Vietnam 7,8 gitu, lainnya tuh kita tuh di atasnya, bahkan ini seperti dibilang Pak Menko lebih tinggi dari proyeksi dan prognosa dari sejumlah lembaga gitu. Terima kasih Mbak Wahyu. Kita sedikit dibelejetin dulu nih ya. Pertumbuhan ekonomi kuartal 1 ini kan konsumsi pemerintahnya tercatat 21,81% nih tumbuhnya, mengalahkan istilahnya konsumsi rumah tangga yang hanya tumbuh 5,52% dan investasi yang tumbuh 5,96%.
Meskipun secara distribusi ya konsumsi rumah tangga masih mendominasi ya 54%-an gitu. Kalau Mas Nasori gimana melihatnya angka-angka yang di kuartal 1 ini? Iya, tadi menambahkan untuk yang belanja pemerintah ya. Memang ini bukan sesuatu yang kebetulan. Pemerintah memang akan memfungsikan APBN ini Merata enggak? ya sebenarnya keinginan untuk APBN itu bekerja lebih awal. Ya. Itu sudah diupayakan oleh zamannya Presiden Jokowi juga kayak gitu kan. Jangan numpuk dia biar dorongan ke perekonomian itu lebih maksimal kalau dari awal. Nah, itu kan yang kemarin ditegaskan lagi oleh Wamenku bahwa ini memang upaya kita untuk mendorong perekonomian ketika sentimen global lagi Tinggi-tinggi. negatif, terus swasta mungkin agak gamang lah, itu pemerintah memang saatnya maju dengan sumber dayanya yaitu APBN. Nah, terus sebenarnya tinggi itu juga selain memang ada upaya, memang mungkin low base effect ya. Tahun lalu kan tahun pertama Presiden Prabowo, sehingga mungkin masih penyesuaian tahun pertama Transisi APBN masih transisi. kan Presiden Prabowo 2004 Oktober ya. Tahun 2024 Oktober. Nah, itu kan masih APBN tinggalan Presiden Jokowi. Tahun 2025 kan full yang disiapkan oleh itu mungkin masih agak awal-awal itu masih masih mengepaskan dengan target-target pemerintah dengan fokus pemerintah, makanya agak telat itu. Ya, makanya kemudian setahun ini digeber di akhir tahun, awal tahun. Hanya kan ini menimbulkan karena digenjot belanjanya, defisit APBN-nya memang menjadi lebih tinggi. Tapi ya nggak masalah karena memang belanjanya lebih kencang. Nah, itu sebenarnya kemarin juga ditegaskan Pak Wamen, jangan karena ini kan memang kita sengaja itu. Jadi mungkin kita juga harus memahami kayak gitu. Jadi defisit yang lebih tinggi dari pola sebelumnya itu bukan nggak masalah dalam artian ya, memang itu sesuatu yang sudah di setting ya, sudah di setting seperti itu. Memang pemerintah niatnya adalah yaitu menggerakkan ekonomi di awal. Lebih awal. Oke, berarti kita lihat memang karena kan memang tidak common ya, karena kita terbiasa melihat angka-angka struktur pertumbuhan ekonomi itu adalah konsumsi, terus investasi, baru belanja pemerintah. Yang walaupun di kuartal 4 memang sekarang belanja pemerintah agak tinggi gitu ya. Tapi kalau misalnya yang dikhawatirkan oleh banyak kalangan gitu kan, bagaimana kalau misalnya belanja pemerintah ini hanya di awal gitu? Bagaimana struktur ini apakah bisa sustain kalau misalnya memang si belanja pemerintah ini hanya di awal, 21% sudah di awal misalnya gitu. Apakah kedepannya bisa sustain? Padahal kan kalau memang mau pertumbuhan ekonomi sustain itu baiknya memang dari sisi ekspor, produksi, investasi, memang harusnya seperti itu gitu. Walaupun sekarang secara kalau misalnya pakai investasi dan produksi mungkin akan terpengaruh global juga gitu secara. Nah, kalau misalnya melihat itu seperti apa, Mbak Wahyu gimana? Realisasi belanja pemerintah itu per akhir Maret itu 815 triliun. Itu setara dengan 21,2% dari anggaran belanja tahun ini, tahun 2026. Memang kalau dibandingkan kuartal 1 tahun 2025, kenaikannya itu 31%. Jadi memang lumayan signifikan. Lagi-lagi kalau mau bicara sustain dalam artian apa dulu nih? Kalau misalnya dikhawatirkan bahwa nanti kuartal berikutnya ntar belanjanya udah tinggal dikit, harusnya sih enggak ya, karena kan kalau dari angka aja sebenarnya persentasenya 21% gitu. Kalau kemarin Menkyu Pak Purbaya sempat bilang, kita tuh kalau kita bicara soal anggaran nggak bisa kita pukul rata misalnya kuartal 1 sekian nanti berarti akhir tahun itu dikalikan 4, itu kan enggak. Karena beda-beda nanti. Tidak sesederhana itu ya? Betul, tidak sesederhana itu. Tiap kuartal itu
nanti juga ada seasonal juga yang itu akan mempengaruhi semuanya. Tetapi misalnya kalau kita lihat sekarang 21% ya masih banyak yang nanti bisa direalisasikan. Genjot ya. Kalau saya sih, lebih concernnya adalah mungkin bagaimana kita mengawal realisasi belanja ini memang pada sektor-sektor yang kemudian produktif. Ya, karena kita tahu belanja itu kan ada belanja modal, ada belanja infrastruktur, ada ya bagaimana kemudian ini bukan hanya ke belanja yang belanja misalnya belanja pegawai misalnya gitu ya, enggak lah ya, karena kan kita berharapnya masuk realisasinya itu adalah anggaran di program-program yang memang ini nanti produktif dan bukan Memberikan hanya multiplier terus ya? betul multiplier efeknya tuh ada gitu, bukan terus kemudian kita mengharapkan oke nanti akan ada anggaran lagi terrealisasi belanja pemerintah sekian. Jangan hanya berharap di situ, tetapi Belanja apa yang kemudian kemarin sudah direalisasikan itu bisa menjadi trigger gitu agar kemudian bisa bergerak, karena kita tahu kan ada beberapa program prioritas misalnya Koperasi Desa Merah Putih, terus kemudian MBG itu memang belanjanya pasti cukup besar. Nah, bagaimana memastikan MBG misalnya ya memang belanjanya itu menyentuh juga di masyarakat misalnya, betul. belanja sayur-sayurannya misalnya. Nah, yang kayak gitu tidak hanya terpusat kepada beberapa oknum misalnya. Iya, oke. Sebelum ke Mas Nasori nih, yang di-mention sama Mbak Wahyu ini, di-mention juga nih sama anggota Komisi 11 DPR RI ini, Pak Marwan Ciasa nih, anggota DPR ini kemarin ngobrol di Investor Daily juga, di artikel, bisa dilihat di belakang. Pak Marwan ini tuh bilang kalau angka pertumbuhan ekonomi bagus 5,61%. Ya. Tapi jangan cuma berhenti di situ, ada 5 langkah nih yang dititipkan oleh Pak Marwan ini, yaitu memperkuat industri pengolahan dan manufaktur karena berorientasi ekspor yang ke padat karya, kemudian mendorong UMKM naik kelas seperti tadi Mbak Wahyu bilang ya, supaya terasa gitu regulasi dan pembiayaannya juga. Kemudian meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan, vokasi, kemudian memperbaiki iklim investasi melalui reformasi birokrasi dan kepastian hukum, dan terakhir memperluas perlinsos. Tapi yang perlinsos tenaga kerja ini udah beberapa kali kita sering lihat ya, kita rasakan gitu. Nah, gimana nih menurut Mas Nasori dari sisi angka, kemudian dari sisi yang tadi di-mention sama Pak Marwan juga? Iya, tadi mungkin nambah sedikit kalau dari sustainability dari belanja pemerintah. Kalau THR tentu tidak akan terulang kan, karena setahun sekali THR. Senang kita kalau THR berulang-ulang, tapi kan THR setahun sekali. Jadi kalau THR pasti hanya akan terjadi di kuartal 1. Terus kalau kan yang menopang dari belanja pemerintah itu kan THR, gaji pegawai, terus MBG kan. Sekarang MBG ya. MBG kan itu memang program yang akan terus berlanjut sampai akhir tahun. Kalau itu ya akan terus memberi topangan. Iya, 80 triliun loh. Ya. itu akan beberapa akan berlanjut, tapi beberapa tidak akan berulang. Makanya perlu ada upaya yang lebih jangka panjang seperti tadi investasi, terus perbaikan sumber daya, karena itu nanti mungkin akan ada tambahan saya soal itu karena itu udah mulai menjadi PR gitu, terhadap sumber daya manusia ini, struktur tenaga kerja. Saya kira seperti HL kita hari ini itu hampir mirip dengan Pak Marwan itu. Memang ada reformasi struktural yang harus kita lanjutkan, termasuk terkait dengan menjaga penerimaan negara, karena kan penopang dari ekonomi kuartal 1 ini kan banyak jadi fiscal driven ya, fiscal driven. Berat dong fiskalnya nanti ke depan. Artinya APBN harus kerja keras dengan mendanai itu. Sementara kan peran APBN itu, peran pemerintah itu hanya sekitar 6% terhadap investasi dari kita. Iya betul. Jadi memang harus upaya-upaya yang tadi disampaikan Pak Marwan itu harus mulai menjadi fokus pemerintah, dan kayaknya sih mulai ya, yang insentif untuk industri yang EV itu ya, itu diharapkan
diharapkan Jadi salah itu satu ya. tapi tidak berhenti di situ, tapi lebih kayak tadi problem sumber daya manusia, infrastruktur, terus kepastian hukum itu harus menjadi, kalau itu sebenarnya kan lebih ke penegakan hukum kan, tidak perlu ada cost APBN yang mahal gitu. Betul. Oke. Nah, yang menarik juga nih dari angka 5,61 ini yang melesat ini yang disebutkan oleh banyak media juga, banyak artikel. Banyak kalangan bilang angka ini tuh tidak terasa sampai ke rakyat. Walaupun sebenarnya kalau menurut saya ya angka pertumbuhan ekonomi itu memang bukan cerminan sebuah kesejahteraan rakyat gitu kan. Tapi kalau misalnya dari Mbak Wahyu atau Mas Naswari gitu ya, pertumbuhan ekonomi melesat tapi belum terasa dampaknya ke rakyat karena masih banyak PHK, masih banyak pabrik tutup, kemudian pekerja informal masih sangat banyak gitu yang secara kita terasa ke rakyat gitu. Terus angka pengangguran juga walaupun turun dikit tapi masih cukup tinggi lah angkanya gitu. Nah, itu seperti apa tanggapannya kalau dari Mbak Wahyu? Makanya memang kita itu kan seharusnya nggak hanya fokus kepada angka, tetapi bagaimana pertumbuhan ekonomi ini memang terasa di masyarakat. Kalau di masyarakat apa sih sebenarnya yang paling Indikator ya, menjadi indikatornya adalah ya masih bisa belanja gitu, daya beli, masih bisa beli beras, masih aman saja mau beli minyak misalnya, betul. Itu sesuatu yang mendasar ya, harga kebutuhan pokok juga terjangkau kan sebenarnya betul. Terus kemudian lapangan kerja. Nah, ini yang menarik karena memang ketika tanggal 5 Mei kemarin BPS tidak hanya merilis data pertumbuhan tetapi juga data pengangguran. Angka pengangguran turun menjadi 4,68%, tetapi kita tahu masih banyak kasus PHK, gelombang PHK di mana-mana. Ini menjadi sesuatu yang harus jadi perhatian memang, harus ada ekstra effort untuk mengatasi dan mencari solusinya. Kalau kita lihat pada akhir April, tanggal 28 April, karena itu kebetulan waktu itu kita bikin event, ada IDRT dan ada Jakarta Group Insight dan segala macam, itu pertama kalinya waktu itu pemerintah melakukan rapat koordinasi untuk debottlenecking untuk usaha. Nah, ada beberapa hal yang dibahas waktu itu juga sudah sempat disampaikan, termasuk misalnya adalah untuk sementara 6 bulan ada biaya masuk 0% untuk LPG bagi industri, terus kemudian 0% biaya masuk untuk bahan baku plastik misalnya, hal-hal itu. Nah, the thing is kita tahu bahwa sebenarnya upaya untuk penyederhanaan birokrasi, terus kemudian debottlenecking itu kan sudah dilakukan, sudah digembar-gemborkan sejak lama gitu. Ketika kemudian ini apakah dimulai lagi atau diintensifkan lagi, itu yang menjadi pertanyaan dan ya kita appreciate itu, tetapi mari jangan sampai ini berhenti hanya pada sebatas rapat misalnya. Harus benar-benar dilakukan dan jangan hanya seasonal, misalnya tahun lalu atau 2 tahun lalu sudah digembar-gemborkan soal debirokrasi, soal pemangkasan izin berusaha, tapi kemudian sekarang lagi gitu, ada lagi apa nih, apakah misalnya dibikin dalam tanda kutip satgas lagi baru, atau ini hanya menjadi lanjutan dengan akselerasi misalnya. Nah, ini yang lagi gimmick aja. Betul. Problemnya masih sama gitu. Problemnya masih sama. Tidak berubah di itunya. Betul. Ini yang menjadi sesuatu PR besar gitu. Kebijakan yang dulunya sudah ada dan itu memang krusial untuk dilakukan. Mari ayo untuk dilakukannya ya secara konsisten dan berkelanjutan. Jadi semoga kemudian memang debottlenecking ini bisa benar-benar dilakukan secara efektif, karena kita tahu di April saja kalau dari sisi konsumsi memang kan pertumbuhan ekonomi kita memang masih konsumsi rumah tangga ya sebagai penopang utama, kemudian di kuartal 1 ada konsumsi pemerintah. Kalau di sisi lapangan usaha kan memang manufaktur yang masih menjadi industri pengolahan yang masih menjadi pilar soko guru utama dari laju PDB kita. Di bulan April indeks PMI manufaktur udah di bawah zona ekspansi nih, 49,1
ya kalau nggak salah, pokoknya sudah di bawah 50 dan ini sudah kontraksi menjadi ya. iya Kontraksi. betul, ini harus menjadi lampu kuning yang benar-benar membuat ayo beneran loh ini memperbaiki iklim investasi, apalagi masih ada kendala dari nilai tukar rupiah yang masih trennya adalah koreksi, walaupun kita tahu Bank Indonesia sudah bikin ada 7 langkah ya yang diambil, langkah strategis untuk Ingat kata Pak Peri, kita ada menjaga. value bukan lemah loh. Oke, tetapi untuk di kalangan sorry. di kalangan pelaku usaha, waktu itu kita sebelumnya sempat ngobrol dan waktu itu saya sempat bilang rupiah misalnya kalau untuk masyarakat kan belum akan terasa. Iya, memang saya masih yakin di situ karena ketika awal melemah itu kan pelaku usaha masih pakai stok bahan baku yang betul. sudah ada. Jadi seharusnya belum terpengaruh kalau misal ternyata sudah dinaikkan harganya misalnya, ya berarti Itu permainan permainan, itu berarti ada oknum nakal gitu. Nah, sekarang karena sudah lewat sekian minggu bahan baku yang kemarin di stok sudah habis, jadi sudah Bisa harus jadi beli ya, bahan betul, baku betul, baru betul. dengan Harga yang Harga lebih baru mahal. ya. Ini yang kemudian menjadi Kekhawatiran trigger juga. nih, kekhawatiran nanti kenaikan harga misalnya, itu yang harus dijaga. Oke, Mas Nasodi gimana? Ya terkait dengan Melesat tapi nggak sampai ke rakyat nih. dampaknya. Ya karena yang kelompok MBR ada Oke. Bansos, ada Perlinsos ya. Itu mungkin yang menengah ini yang nggak mungkin kerasa ya, yang ya. merasakan yang menengah ini. Kalau ya itu yang Bansos, yang dapat Bansos kan mereka tetap bisa beli beras dengan harga yang ini. Tapi yang Semangat ini yang kejepit ya. Mall-mall mungkin nggak seramai dulu mungkin itu, tapi itu perlu ini lagi ya. Kopi-kopi, tempat ngopi untuk yang harga 30.000 ke bawah makin Ya, rame. masih rame. Tapi untuk yang kopi-kopi yang 50-an, 60-an tidak seramai dulu. Ya, itu mungkin bisa menjadi indikator bahwa kelompok menengah ini yang sebenarnya yang paling merasakan. Iya, betul. Ya. Tapi sebenarnya kan MBG kan ke rakyat ya, tapi Ya, MBG masih kerasa harusnya ya. kerasa, berarti kerasa kan. Untuk penerimanya, penerima langsung dari bantuan. Tapi untuk pelaksananya, kan banyak keluhan kan ya, banyak pedagang yang dulu dia penjualan bisa ini karena Sekarang ada ada MBG, bisa keluarga nggak banyak yang belanja karena udah Karena udah anaknya dapat udah makanan. dibekali. Nah, itu kan ya Itu salah satu efek juga sebenarnya. efeknya. Terus tadi Mbak Wahyu sempat nyebut yang PMI, Mbak PMI ya, yang kita sekarang udah masuk zona kontraksi. Lah, ya kalau yang pertumbuhan ekonomi kan memang kuartal 1, jadi belum menggambarkan perkembangan terakhir. Dan gak hanya itu Mbak, di ekspor kemarin manufaktur tuh udah kontraksi. Oke. Secara year on year pertumbuhan ekspor manufaktur kita turun untuk di April. Dampak dari global juga berarti ya? Posisi April ya terakhir. Kita kan ini udah April terakhir harusnya karena baru awal Maret ya. Maret itu kemarin udah karena dampak perang itu kan perang kan akhir Februari ya. Itu ekspor manufaktur betul, itu pasti karena dampak perang karena udah tutup kontraksi. semua ya. Jadi udah mulai dampaknya itu mulai makin susah dong kalau mau ekspor dan produksi jadi mesin pertumbuhan ekonomi ini dengan kayak gini kondisi seperti ini. Ya harus ada kan. Kemarin saya sempat ketemu ada retail Malaysia. Kalau sebenarnya di kawasan sih nggak terlalu ya, mungkin harus dengan cepat ya Mbak mengalihkan target pasar ekspor itu. Kalau kita dulu mungkin banyak yang ke Timur Tengah terus ke banyak pasar baru lah. Pasar baru itu mungkin harus cepat dialihkan ke daerah-daerah yang tidak terdampak. Ya. Itu sih. Oke, nah karena waktu kita sudah mulai sedikit, aku ada pertanyaan yang menarik. Kemarin kan Investor Daily itu beberapa minggu sebelum rilis pertumbuhan ekonomi sempat mention soal judulnya dari pertumbuhan ekonomi artifisial ke fundamental. Menurut saya itu menarik karena
apa sih pertumbuhan ekonomi artifisial itu hingga harus ke fundamental? Apakah memang pertumbuhan ekonomi kita saat ini belum mencapai fundamental, makanya belum terasa ke rakyat gitu, belum ada dampaknya sampai ke masyarakat. Mas Nasari deh, Investor Daily kan sebelum ke Wahyu. Iya. Ya, yang fundamental itu akhirnya yang memang berbasis pada produktivitas ya. Memang itu didasarkan pada produktivitas. Tidak semata-mata konsumsi, apalagi yang didrive oleh APBN dalam bentuk bantuan sosial. Bantuan sosial itu kan harus sifatnya jangka pendek aja kan. Iya, betul. Itu umpan bukan ngasih kail. Ya, mestinya lebih ke arahkan ke kail. Ya, jadi pertumbuhan yang fundamental itu ya memang yang berbasis pada fundamental ekonomi, produktivitas tinggi, baik dari tentu ditopang juga oleh SDM yang mumpuni ya, yang produktif, udah produktif yang bagus. Dan itu yang menjadi salah satu problem di kita. Jadi kita itu pekerja informalnya hampir 60%. Ya. Dari 30-40 makin banyak ternyata ya, malah makin hari makin banyak. Ini laporannya BPS yang terakhir kan juga termasuk ketenaga. Nah, ini pekerja informal kita 95,4%. Jadi hampir pekerja informal itu kan rentan ya, karena tidak ada jaminan, terus bisa setiap saat ini karena ya dapat project gitu kan. Tapi ya karena memang lapangan kerja formal minim. Kenapa lapangan kerja minim? Ya karena industrinya mungkin kurang mendapatkan dukungan untuk tumbuh itu. Nah, ini kita pertanian tuh 28%, perdagangan yang di tenaga kerja situ, industri pengolahan tuh hanya 13%. Nah. Padahal itu kan yang harusnya tadi jadi tulang punggung ya tulang punggung, tapi hanya karena dia menyerap paling banyak tenaga kerja. Itu 13,57%. Nah, itu mungkin PR yang tadi yang Pak Marwan sebut perbaikan sumber daya manusia, terus hilirisasi, industrialisasi itu yang akan bisa menciptakan banyak lapangan kerja yang formal gitu ya. Oke, dari Mbak Wahyu gimana? Dari pertumbuhan ekonomi artifisial ke fundamental, menurut Mbak Wahyu? Ya, yang paling terlihat kan sebenarnya ketika pertumbuhan ekonomi itu artificial, itu berarti ketimpangan akan naik. Nah, yang cukup rentan kan adalah desil yang kalau selama ini kan desil 1 sampai desil 4 itu menjadi fokus utama. Nah, kemudian 5, 6 ini yang sekarang juga menjadi salah satu perhatian juga pemerintah. Tapi satu hal adalah ketika kita ditopang oleh misalnya Menkyu Pak Purbaya sudah bilang kuartal 2 siapkan stimulus tambahan. Oke, stimulus yang seperti apa? Kalau misal stimulusnya betul bahwa desil 1 sampai 4 atau bahkan sampai 5 dan sampai 6 ini perlu menjadi perhatian utama, tetapi urusan pertumbuhan ekonomi itu bukan hanya tugasnya pemerintah, bukan hanya tergantung kepada apa yang dilakukan dalam artian apa yang spending oleh pemerintah, tetapi ada peran swasta yang sangat besar di situ. Ketika kemudian swasta dari sisi industri, dari sisi pelaku usaha, ini kemudian stimulusnya kurang atau tidak tepat sasaran, ini yang kemudian dampaknya akan kemana-mana, termasuk salah satunya PHK. Ya kalau industrinya struggle mau gimana gitu. Karena itu siapa lagi yang bisa ngasih lapangan pekerjaan? Betul, yang menciptakan lapangan pekerjaan ya di situ, karena dari investasi, misalnya realisasi investasi yang masuk ke Indonesia itu kan di kuartal 1 juga tumbuh 7%. Realisasi investasi ini kan masuknya juga ke pabrik-pabrik gitu, dan di situ banyak pabriknya yang swasta juga, baik dari dalam negeri maupun yang misalnya joint venture dengan luar negeri segala macam. Nah, iklim usahanya ini yang kemudian menjadi satu hal yang juga harus menjadi concern utama gitu. Jangan hanya stimulusnya untuk menopang konsumsi saja dan itu akhirnya akan dalam tanda kutip bergantung selalu harus ada stimulus untuk menopang konsumsi, itu nggak sehat. Harus ada stimulus yang kemudian memang itu mendatangkan dampak yang kedepannya ini sudah membaik jadi nggak perlu lagi stimulus untuk konsumsi. Kan sebenarnya yang kita harapkan kedepannya seperti itu betul, yang bisa mandiri gitu ya, menggerakkan ekonomi di Indonesia gitu ya, seperti itu.
Karena waktu kita sedikit nih, gak apa-apa, ada closing statement sedikit nggak? Ya, saya hanya mau mengingatkan aja ya, ini lagi-lagi hasil surveinya, laporannya BPS juga terkait ke kependudukan, bahwa kita kayaknya sudah terhadap sumber daya manusia ini. Memang MBK tujuannya adalah perbaikan gizi juga sumber daya manusia, tapi karena sangat hulu ya, yang hilir itu juga harus diperhatikan, kayak tadi vokasi gitu. Nah, rasio sekarang itu penduduk berumur lansia itu udah makin nambah kita 11,9, sebelumnya 9 ya, 5 tahun lalu 9%, sekarang sudah 11. Terus rasio tanggungan itu kalau nggak salah 45 sekian, jadi setiap 100 orang itu harus menanggung 45 orang. Nah ini harapan kita waktu itu kita akan mendapatkan bonus demografi, di mana usia produktif itu besar, itu makin tantangannya makin waktu untuk pemanfaatannya makin pendek. Ya ini yang saya kira harus dicermati agar istilahnya menua sebelum kaya itu menimpa perekonomian kita. Saya kira itu sih Mbak. Bapak ada nggak? Iya, kalau menyambung Mas Nasori sebenarnya jangan sampai kita kemudian menyusul saudara tua kita Jepang. Itu kan juga sudah struggle dengan jumlah penduduk yang produktif ya. Mumpung nih penduduk produktif kita jumlahnya masih lebih banyak, mari memang benar-benar kita semuanya nih, baik pemerintah, swasta, bisa kemudian bagaimana menciptakan iklim yang bisa memfasilitasi penduduk yang produktif ini ya memang bisa produktif gitu ya, terserap gitu, lah ya. Betul. Saat ini kan memang sudah ada beberapa yang kemudian jadi pekerja migran misalnya, membantu yang jumlahnya penduduk produktif berkurang. Nah, ayo kita manfaatkan nih yang masih ada. Bagaimana caranya? Yaitu dia penciptaan lapangan kerja melalui menciptakan iklim yang baik, yang kondusif gitu, baik dari kebijakan, baik dari insentif, hukum ya, jadi semuanya akhirnya bisa jangka panjang, nggak hanya setiap kuartal harus ada stimulus untuk menopang belanja. Itu kan jadinya kasihan ya, maksudnya kasihan ke semuanya karena tadi APBN-nya kerjanya jadi ekstra berat gitu. Ini kalau Jepang kan masalahnya sudah sempat kaya, Pak. Oh iya betul. Kalau kita belum sempat kaya itu. Jangan sampai jangan sampai. gitu. Nggak, kita negara Indonesia tuh negara kaya kok, tenang ya bapak-bapak ibu-ibu. Oke. Jadi kita bisa simpulin ya bahwa pertumbuhan ekonomi ini harus dilihat secara holistik, nggak cuman sekedar angka gitu ya. Karena angka melesat sangat bagus gitu, tapi bagaimana bisa pertumbuhan ekonomi ini terasa sustain di seluruh lapisan masyarakat gitu ya. Kita simpulkan setuju ya dua-duanya. Terima kasih. Amin. Kita harap pemerintah segera memberikan ya concern-nya, strategi-strateginya untuk bisa membuat si pertumbuhan ekonomi ini sustain dan juga terasa ke masyarakat. Demikian meja redaksi, sampai jumpa lagi.